mengendalikan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari sejak terbenam matahari, dari sejak terbit matahari hingga terbenam matahari. Jadi dua saja, dibuat global dia. Menahan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Di sini dikatakan walladzi yuftiru bihi shaimu asratu asya. Adapun perkara yang membatalkan puasa itu ada 10 perkara. Perkara yang membatalkan puasa ada 10 perkara. 1. Ma wasala amdan ilal jauf. Apa saja yang secara sengaja melintasi jauf atau sampai ke jauf. Jauf ini orang berselisih pendapat, Bu. Ada yang mengatakan jauf itu rongga dalam. Ada yang mengatakan jauf itu rongga kerongkongan. Ada yang mengatakan jauf itu rongga mulut. Tapi pendapat yang paling masyhur, jauf itu adalah rongga kerongkongan. Jadi apa saja yang sampai di kerongkongan batal puasa. Inilah sebabnya mengapa kalau gosok gigi tidak membatalkan puasa. Padahal air sampai dalam rongga mulut kan. Kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Bersikat gigi tidak membatalkan puasa. Termasuk tadawukut ta'am, nyicip masakan, tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu kalau mencicipi sepiring. Nah, itu batal. Jadi kalau nyicip rasa cuman di lidah, habis itu dilepeh lagi, enggak batal. Tetapi kalau dicicip lalu ditelan, maka itu batal. Ketetapannya begitu. Jadi jangan sampai kita pakai hukum simpang siur. Dia mengatakan gosok gigi batal puasa. Jangan bikin hukum sendiri. Kalaupun dia takut batal, mending katakan makruh gosok gigi. Kayak orang nyicip masakan. Kalau cuma takut batal, ya makruh berarti hukumnya. Jangan katakan batal. Karena nyicip masakan tidak membatalkan puasa. Gosok gigi juga tidak membatalkan puasa. Hanya dimakruhkan ulama. Misalnya kalau istinsak dalam-dalam makruh kalau puasa, atau gosok gigi jadi makruh ba'da zawal, setelah tergelincir matahari, habis zuhur. Habis zuhur sikat gigi itu jadi makruh. Apalagi dalam kondisi lisyiddatil har, sangat panas. Jadi sedang panas, kering kerontang, ngelak kehausan, sebaiknya jangan gosok gigi. Karena ngapa? Takut eman. Kok seger amat pas kumur-kumur. Tuh eman kan. Nah emannya nih yang rusak nantinya. Apalagi pakai pasta gigi kok seger banget gitu. Pakai pasta gigi yang aroma cengkeh itu tambah seger. Orang yang lagi kering kehausan, Bu, kelak rasanya kerongkongannya karena saking hausnya. Jangankan air, ngelihat orang nuangin bensin ke tangki motor, wong itu kan ada yang terbang tuh kayaknya seger banget. Bensin saja tampak seger, apalagi air, apalagi cendol. Oh seger banget rasanya es buah itu. Makanya jangan dicicip, nanti jadi makruh dia kalau ditelan. Kemudian yang berikutnya warasi, yang juga masuk ke dalam rongga kepala juga batal. Jadi jangan bukan cuma masuk lewat mulut, yang dimasukkan lewat telinga bisa membatalkan. Yang dimasukkan lewat hidung juga bisa membatalkan. Yang dimasukkan lewat mata juga bisa membatalkan ketika ada pengaruhnya ke dalam. Itu bisa membatalkan. Tapi kalau yang umum-umum itu, Bu, cuman makruh saja, cuman dikhawatirkan. Kayak contoh begini, ada yang mengatakan lagi nongkrong buang hajat, kaget kotorannya balik lagi ke dalam, udah nongol balik lagi ke dalam. Terus ada yang mengatakan batal. Ya sebetulnya itu
ke makruh saja lah, jangan katakan batal, karena bukan sesuatu yang memang dibalikin lagi ke dalam gitu ya, enggak juga lah. Enggak begitu bentuknya makruh. Makanya kayak gini Bu, kencing dalam air makruh, berak dalam air makruh. Karena ngapa? Udah tak jajal. Begitu saya kencing dalam air, rasa-rasa nyes-nyes gitu, ada sesuatu yang keresap ke dalam. Ibu-ibu pernah nggak berak di air? Dalam air? Nah, kalau saya pernah, karena saya tinggalnya di kampung, ada sungai Bu. Jadi lagi mandi di sungai, jegur air. Ternyata benar, kalau buang hajat di air, ya kita berendam gitu ya Bu. Begitu dia keluar, nyes, ada yang masuk. Ternyata airnya masuk ke dalam, pantas oleh ulama dimakruhkan kalau sedang berpuasa. Ya kalau pipis dalam air mungkin pernah lah ibu-ibu, lagi berenang. Padahal di kolam renang tuh gede banget tulisannya, buang air kecil ke toilet, jangan di dalam kolam. Tapi ibu-ibu malas kan ke toilet kan, ngebuang di sono lah. Makanya awas ketelan air kolam renang. Nanti kepastian kok asin rasanya ya. Ini umpama ya Bu, umpama. Jadi balik lagi bahwasanya itu sebabnya. Tapi jangan katakan batal. Hal-hal yang sifatnya ihtiyat, hati-hati itu bukan batal bahasanya, tapi makruh saja. Hati-hati dalam memfatwakan sesuatu. Karena saya dengar-dengar ada yang ngomong gosok gigi batal, nyicip masakan batal, itu mah fatwa dia sendiri itu mah. Kalau fatwa hukum yang gak batal ge. Baik, kemudian yang berikutnya wal huknatu fi ahadis sabilain, memasukkan sesuatu secara sengaja lewat dua jalur pembuangan. Memasukkan sesuatu lewat dua jalur pembuangan. Dua jalur pembuangan itu apa? Bahasa Arabnya kubul dan dubur. Bahasa Indonesianya apa? Ya nggak usah disebut lah. Tahu kan Bu ya? Kubul dan dubur. Saya ambil contoh sederhana. Memasukkan obat penguat kandungan misalnya ya Bu, entah lewat kubul atau lewat dubur, atau memasukkan obat keputihan misalnya, atau obat sembelit ya, lewat kubul dan dubur, batal puasanya. Jadi nggak boleh ya sengaja memasukkan obat, karena dia pasti ke dalam. Jadi ada yang sasarannya ke rahim, ada yang sasarannya ke lambung. Karena ada obat lambung yang dimasukkan lewat dubur kan Bu, ada kan? Nah itu kalau sedang berobat batal, maka batalkan saja puasanya dan makan minum saja. Wong lagi sakit ini nggak apa-apa. Selanjutnya yang berikutnya wal qai'u amdan, muntah yang disengaja, dicolok ya, itu batal. Jadi kalau nggak sengaja, gilo itu bahasanya apa Bu? Pernah nggak ibu-ibu mau muntah itu terangsangnya muncul ludah cair yang berwarna asin? Itu nggak ketahanan kalau sudah begitu ya Bu, muncul. Itu reaksi tubuh kita Bu, nggak apa-apa, bagus itu. Berarti ada sesuatu yang ditolak oleh tubuh kita, yang memang harus kita keluarkan. Makanya jangan ditahan, kalau begitu muntah aja nggak apa-apa. Dan itu nggak batal kalau lagi puasa. Wong namanya nggak sengaja, kondisinya memang begitu keadaannya, sedang sakit. Tapi bolehkah membatalkan puasa? Boleh, karena sakit kan. Orang yang muntah-muntah itu boleh membatalkan puasa. Khawatir ada sesuatu yang tidak baik misalnya, atau dia ingin minum herbal anti racun misalnya, seperti susu beruang ya Bu, dan lain sebagainya, kan anti racun itu. Baik, kemudian yang berikutnya wal wat'u amdan fil farji. Ini jelas banget ya Bu, hubungan suami istri yang disengaja batal. Kalau nggak sengaja nggak batal. Memang ada yang nggak sengaja, ya kali ngimpi kali ya Bu ya. Jadi atau diperkosa, ya nggak batal lah. Ibu-ibu siang bolong lagi tidur, begitu terjaga tangan dan kakinya diikat dan diperkosa, itu nggak batal puasanya. Yang diperkosa itu siapa yang memperkosa? Lakinya dewe. Masya Allah, nggak sabar tuh orang ya Bu ya. Itu ibu-ibu kalau ngadu ke polisi, pidana loh. Walaupun suami, itu bisa jadi pidana itu. Pidana pemerkosaan.
Ya nggak usah ngadu lah Ustadz, paling gua jambak aja dia kalau ke situ. Ngadu kasihan anak-anak, bapaknya masuk penjara. Lagian juga aneh lah, nggak sabaran amat jadi manusia. Jadi sekali lagi yang batal lakinya, bagi istrinya yang enggak dong. Wong dia dipaksa. Saya sampai segitunya, kok saya mikirnya jauh amat ya. Biar ibu-ibu terang, maksud saya terang. Emang ada yang nggak sengaja? Ya ada dong, posisi sedemikian rupa. Dan kalimatnya begini ya Bu, harus khitan ketemu khitan. Yang dikatakan batal itu khitan ketemu khitan. Jadi berjumpanya dua khitan itu yang disebut dengan jima. Hanya saja yang berikutnya wa inzalu am mubasyarah, terjadinya inzal karena bermesraan, kontak fisik. Jadi tidak jima, cuman suami istri bermesraan. Ketika bermesraan sampai inzal. Inzal itu bahasa kitanya apa? Orgasme. Sampai ke puncaknya. Batal juga puasanya. Makanya yang menyerupai inzal ini adalah masturbasi. Masturbasi membatalkan puasa. Karena apa? Dia menyerupai inzal. Orang masturbasi kan sampai inzal. Sampai keluar. Maka itu batal puasanya. Walaupun tidak terjadi jima. Tapi kalau mimpi basah tidak batal. Ini anak bujangnya kan. Karena hampir semua ya Bu mengalami, apalagi bulan Ramadan. Kan sahur tuh. Habis sahur sholat kan subuh. Habis subuhan kan ngantuk. Tidur lagi. Biasanya anak-anak muda yang hormonnya sedang berkembang itu bisa mimpi basah itu. Dan ketika dia bangun jam 8 kok basah. Mulai dia galau, mau curhat sama mamahnya, malu kan begitu ya. Mau nanya sama siapa? Nah ini pengetahuan ini penting. Mimpi basah tidak membatalkan puasa. Tapi junub wajib mandi. Nggak boleh langsung sholat, wajib mandi dia. Baik, kemudian yang berikutnya yang membatalkan puasa wal haid. Datangnya darah haid, batal puasa. Ini umum diketahui ya. Ada pendapat kemarin itu orang haid tetap wajib berpuasa. Ini pendapat enggak umum Bu. Kita ngambil pendapat jumhur ulama, orang haid haram puasa. Haram loh. Sampai ada yang berpendapat begini Bu, kalau sudah sedang datang bulan enggak usah makan minum, enggak apa-apalah, sampein berbuka enggak bisa. Wajib makan walaupun dikit Bu. Jadi orang yang datang bulan sedang berpuasa wajib berbuka. Walaupun cuma sesuap nasi atau sebutir beras, wajib berbuka. Karena kalau tidak jatuh keharamannya nantinya. Minum walaupun seteguk, tanggung amat Bu. Payah amat orang hidup. Makan 3 piring nggak apa-apa. Asal jangan depan orang lain aja, nggak enak mengenin orang. Ya makan aja sih nggak masalah itu. Jadi enggak wajib, bahkan haram ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i, orang yang haid haram puasa. Jadi kalau dia tetap berpuasa malah berdosa. Selanjutnya yang berikutnya wan nifas. Nifas. Orang nifas itu datangnya nifas haram puasa. Kan wiladah nih, melahirkan kan? Maka batal puasa. Nifas jadi batal puasa. Selanjutnya wal junun, gila. Gila batal puasa. Kemarin mah belum. Tadi malam masih waras. Siang-siang stres dia Bu. Siang-siang gila, batal puasanya. Lo ngapa batal? Karena syarat wajibnya puasa adalah berakal. Berarti kalau orang gila otomatis syarat wajibnya sudah tak terpenuhi. Dengan demikian batal puasanya. Selanjutnya yang terakhir murtad, wariddah, murtad, batal puasa. Karena syarat wajibnya puasa Islam. Jadi kalau dia enggak Islam lagi, enggak wajib puasa, maka batal puasanya. Karena tidak mencukupi syarat wajibnya berpuasa. Baik.